Oke, bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya terkait spesifikasi dari Trailbrake 140 ini, silahkan tonton video sebelumnya karena di situ kita sudah jabarkan spesifikasi atau detail dari Trailbrake 140 yang kita review di video ini. Dan juga kalian yang belum klik subscribe dan juga like, silahkan klik dulu untuk menunjang channel ini lebih berkembang lagi. Yang pertama akan kita review adalah bagian belakang. Bagian belakang ini ada beberapa item. Yang pertama ada RD, berikutnya sprocket dan juga rantai. RD yang kita gunakan adalah RD Shimano dengan seri Deore 10 speed. Berikutnya sprocket yang kita gunakan adalah sprocket Sunrace 10 speed dengan spesifikasi gear terkecil 11T dan gear terbesar adalah 46T. Rantai yang kita gunakan adalah rantai JBN 10 speed. Untuk ada Deore ini sudah baik kita gunakan karena sudah ada fitur locknya. Lock itu digunakan untuk mengurangi goncangan saat kita melewati jalan-jalan tidak rata atau batu bahkan drop. Karena apa? Dengan kita mengunci locknya, ini peer dari RD ini lebih kencang dari sebelumnya. Jadi rantai itu tidak menabrak bagian rangka sepeda, walaupun kadang-kadang kalau kita melewati drop yang besar itu pasti goncangannya lebih besar daripada sebelumnya. Untuk sprocket kita gunakan sprocket Sunrace, ini sudah baik ya. Karena apa? Karena ini gearnya besar sekali 46T. Ini kalau kita gunakan untuk menanjak ini sudah mumpuni. Rantai juga rantai JBN itu rantai yang saya kira cukup baik kita gunakan, tidak mudah patah dan juga shiftingnya pas saat kita pakai. Yang kedua kita review adalah bagian cockpitnya. Cockpit bagian kanan adalah shifternya. Shifter kita gunakan shifter Deore juga 10 speed. Yang asik dari shifter Deore ini adalah kalau biasanya Shimano itu pergerakannya menggunakan jari jempol dan juga jari telunjuk, tapi di shifter Deore ini kita hanya bisa menggunakan jari jempol saja. Kita tekan bagian belakang shifternya untuk menaikkan gearnya, kita tekan juga bagian depan untuk menurunkan gearnya. Tapi ini bisa kita gunakan jari telunjuk juga untuk menarik atau menurunkan gearnya dengan cara menekan bagian depan dari shifting tersebut. Yang ketiga kita review adalah bagian shocknya. Shock kita gunakan adalah RST Alpha dengan travel 140. Walaupun travelnya 140, tapi saat kita ukur dengan penggaris ini travelnya adalah 160 dengan fitur sebelah kanan adalah lock dan sebelah kiri adalah road preload. Lock kita gunakan untuk mengunci shock saat kita melewati tanjakan supaya shock itu tidak bergoyang saat kita menekan sepeda tersebut. Kita gunakan di sepeda brake ini sudah cukup bagus. Berikutnya bagian cockpit itu ada stang, stem, handgrip dan sebagainya. Untuk stem ini masih kita gunakan stem bawaannya trail ya, dengan panjang 4 cm. Stang bawaannya trail juga dengan panjang 74 cm. Handgrip masih kita gunakan bawaan dari trail juga, handgrip double lock. Untuk handgrip ini saya kira kurang nyaman kita pakai karena apa? Karena waktu kita genggam ini kasar dan juga keras, tidak lunak. Nah, untuk stang cukup lebarnya 74 cm. Kita coba Trailbrake ini melewati jalan desa, jalan tanah dan sedikit berbatu. Untuk Trailbrake ini kita gunakan di jalan tanah dan sedikit berbatu, itu saya nilai cukup bagus karena didukung dengan ban Kenda yang kategorinya trail, bisa kita gunakan di jalan tanah seperti ini, tidak slip. Berikutnya kokpitnya itu untuk manuver juga sudah cukup bagus, kita gunakan di jalan-jalan berbatu seperti ini. Dan juga shocknya ini yang asik, shocknya travel 140 ini lebih bisa meredam saat kita gunakan di jalan-jalan yang tidak rata. Tapi ingat, jangan sampai waktu jalan tidak rata kita lock shocknya karena lebih terasa getarannya. Berikutnya kita coba ini Trailbrake ini di jalan menanjak. Lah ini ya, kita coba ini Trailbrake jalan menanjak. Apakah Trailbrake ini di jalan menanjak? Trailbrake ini saya nilai cukup baik ya. Karena apa? Karena ini asik sepedanya dengan crank depan, spesifikasinya gearnya adalah 32T
dan gear belakang itu yang paling besar adalah 46T. Jadi waktu kita gunakan untuk melewati jalan menanjak itu gearnya itu ringan, kita kayu sepedanya itu ringan. Tapi nah ini ada tapinya, saat kita gunakan jalan menanjak itu tidak senyaman sepeda XC. Karena apa? Karena framenya itu lebih panjang daripada sepeda tipe XC dan juga lebih berat daripada sepeda XC, sehingga waktu kita gunakan menanjak itu ya sudah baik, tapi mesti ada kekurangannya. Stemnya juga saya nilai terlalu panjang ya untuk kita melewati jalan menanjak, karena semakin panjang stem itu membuat punggung saya sebagai yang mereview ini lebih terasa sakit. Nah, untuk stangnya 74 cm sudah cukup kita gunakan saat kita menanjak. Dan juga ini untuk shocknya waktu melewati jalan menanjak saya gunakan fitur locknya biar efisien gerakannya, sehingga waktu kita kayuh itu sepedanya itu jalannya ke depan, tidak hanya memantul-mantul di situ saja. Itu review dari sepeda Trailbrake 140 waktu kita gunakan jalan menanjak. Nah, seperti itu. Berikutnya akan kita review masih di jalan menanjak, tapi kita lihat posisi style ridingnya dan juga sepedanya seperti ini. Ini kita gunakan di jalan tanjakan Bibis, Bantul, Yogyakarta. Saya gunakan gear yang paling besar karena sepedanya berat, sehingga saya gunakan gear yang paling besar. Nah, itu dia penampakan dari rider dan juga sepedanya waktu melewati jalan menanjak. Tidak begitu jauh tanjakannya, tapi cukuplah untuk mereview sepeda ini. Yang saya nilai sepeda ini cukup baik untuk melewati tanjakan. Nah, berikutnya kita lihat ini sepeda Trailbrake ini di jalan yang lebih ekstrim lagi. Kita gunakan di trek downhill di Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Kita gunakan ini melewati jalur-jalur yang tidak rata, kita melewati batu, kita melewati drop, tabletop, gap dan sebagainya. Yang pertama kan kita coba kita melewati drop dulu. Untuk Trailbrake ini melewati drop ini sudah cukup baik, didukung dengan shock depan travel 140 yang bisa meredam saat sepeda itu turun ke tanah. Tapi hanya saja waktu kita melewati tikungan atau berem itu sepeda ini sedikit susah dikendalikan karena dengan tipe ban 27 ini itu tidak selincah ban 26. Untuk remnya kita gunakan rem MT201 di jalan yang tidak rata di downhill ini sudah cukup baik. Tidak ada kendala di remnya, karena biasanya kalau rem yang kualitas rendah itu waktu kita gunakan di jalan-jalan yang tidak rata seperti trek downhill itu biasanya tidak nyaman. Karena apa? Karena biasanya itu istilahnya nyeplos itu remnya tidak bekerja karena udaranya itu yang kita tekan, olinya turun ke atas dan juga udaranya itu turun ke bawah. Jadi yang kita tekan itu hanya udaranya dan tidak membuat pakem. Ini untuk kokpitnya dengan stang dan stem bawaan trail dengan lebar dan juga panjang yang sudah saya jelaskan ini sudah nyaman kita gunakan. Hanya saja handgripnya ini waktu kita gunakan di jalan yang tidak rata ini terasa kurang nyaman ya, karena kasar handgripnya. Untuk shocknya baik, kita gunakan baik, bannya juga baik, tidak begitu selip ya, walaupun kategorinya bannya adalah trail, kita gunakan di jalan tanah turunan itu sudah baik. Untuk sepedanya ini seni kita menggunakan sepeda hardtail adalah seninya adalah bagian belakangnya itu liar, jadi kita harus membiasakan menggunakan sepeda tipe hardtail supaya kita bisa tahu karakter dari sepeda tersebut. Jadi untuk turunan untuk Trailbrake 140 ini untuk turunan untuk downhill ringan sedang itu saya nilai cukup baik. Nah, itu tadi adalah review kita terkait sepeda Trailbrake ini, baik waktu di tanjakan maupun di turunan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang bingung mau cari sepeda tipe apa. Mungkin sepeda Trailbrake 140 ini sebagai sepeda referensi teman-teman
sekalian. Terima kasih. Sekian, sampai berjumpa di video berikutnya.